Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Warwa Story. Ternyata ini alasan atau asal mula Habib Umar bin Hafiz datang ke Indonesia. Dulu, almarhum Habib Anis Al-Habsyi di majelis qiraah siang. Majelis ini dilakukan sebelum sholat duhur, dimulai kurang lebih jam 12 siang sampai jam 1 siang. Kemudian dilanjutkan sholat duhur berjamaah. Agenda dalam majelis ini yaitu membaca kitab karya Habib Ali bin Husain Al-Attas. Kemudian Habib Anis berkata kepada jamaah yang hadir rutin istiqomah pada majelis tersebut, "Kita sudah baca sejarah orang-orang atau wali-wali yang ada di kitab ini. Apa ndak pengen kalau kita datang berziarah ke wali-wali tersebut di Hadramaut sana?" Semuanya senang karena saat itu setelah sekian puluh tahun hampir tidak ada rombongan besar ziarah dari Indonesia ke Hadramaut. Akhirnya para jamaah pada majelis itu kepengen untuk pergi ziarah ke Hadramaut. Kemudian Habib Anis Al-Habsyi punya niat dan berkata, "Saya pengen ke Hadramaut cari anak muda yang alim, yang pinter ngomong. Mau saya bawa ke Indonesia agar orang di Indonesia ini nanti senang belajar ke Hadramaut." Setelah itu berangkatlah Habib Anis dengan jamaah ke Hadramaut dengan niat utama mau cari anak muda yang alim, yang pinter ngomong. Sesampai di Hadramaut, di dunia para habaib ada satu Habib yang sangat tersohor kewaliannya, kesolehannya, namanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad, yang berasal dari Hadramaut dan saat itu sedang menetap di Jeddah. Mendengar ada rombongan besar dari Habib Anis Al-Habsyi dari Indonesia menuju ke Hadramaut, maka Habib Abdul Qadir bin Ahmad yang sudah sekian lama tidak pulang ke Hadramaut tertarik untuk pulang ke Hadramaut untuk menyambut rombongan dari Habib Anis Al-Habsyi. Singkat cerita, dalam pertemuan di kota Seun, Hadramaut, sedang berkumpullah para ulama-ulama besar, para habaib, orang-orang soleh. Kemudian setelah itu Habib Anis pun ngomong ke Habib Abdul Qadir bin Ahmad, "Saya pengen anak muda yang pintar ceramah, yang alim." Mendengar omongan itu, kemudian Habib Abdul Qadir bin Ahmad ini menunjuk Habib Umar bin Hafiz yang waktu itu masih sangat muda dan kurus. Setelah itu Habib Umar karena punya guru dan mertua yang namanya Habib Muhammad Al-Haddar, meskipun diperintah oleh orang yang sangat soleh, Habib Umar tidak langsung mengiyani ajakan tersebut. Namun beliau izin dulu dengan gurunya, dan akhirnya gurunya juga mengizinkan Habib Umar bin Hafiz untuk berangkat ke Indonesia. Maka dengan niat dan semangat yang kuat, Habib Umar bin Hafiz berangkat ke Indonesia. Waktu sudah sampai di kota Solo, tidak ada yang menyapa Habib Umar bin Hafiz karena belum ada yang tahu. Tetapi ketika keesokan harinya Habib Umar ceramah di Haul Solo, semuanya terdiam karena mendengar ceramah Habib Umar bin Hafiz yang bersyair, yang indahnya luar biasa. Ketika Haul Solo selesai, Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi mengutus Habib Abdullah Al-Jufri, julukannya Habib Abdullah Tuban, untuk mengantarkan Habib Umar ini keliling ke pesantren-pesantren yang ada di Jawa Timur menggunakan mobil dari Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Berangkatlah Habib Abdullah Al-Jufri dengan rombongan dari Habib Umar bin Hafiz yang saat itu berjumlah 3 orang ke Jawa Timur. Kemudian setiap pesantren di Jawa Timur yang didatangi oleh Habib Umar bin Hafiz menitipkan orang ke Habib Umar agar dibawa ke Hadramaut untuk berguru di sana. Terkumpullah kurang lebih 30 atau 40 orang yang dibawa ke Hadramaut. Setelah 4 tahun berguru di Hadramaut, dipulangkan kembali ke Indonesia. Masing-masing muridnya itu berdakwah di negara Indonesia. Sampai hari ini bisa dikatakan jutaan orang sudah berguru kepada Habib Umar bin Hafiz. Jadi kedatangan Habib Umar bin Hafiz ke Indonesia adalah karena salah satunya adanya semangat yang besar dari Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Dalam ceramah Habib Umar bin Hafiz, beliau mengatakan bahwa negara Indonesia dibanding negara-negara yang lain, negara Indonesia merupakan negara yang paling dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bergelimang kebaikan di negeri ini. Hal ini disebabkan karena guru-guru, ulama-ulama, ayah, kakek, moyang yang ada di Indonesia yang masih terjalin erat dengan sanad para ahlul bait Tutohir yang nyambung kepada Rasulullah SAW.
Dan dikarenakan banyak di antara para leluhur kita adalah wali-wali besar, orang-orang yang tulus, yang ikhlas, yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sehingga dari banyaknya wali-wali tersebut, negeri ini memiliki kemiripan dengan negeri Hadramaut. 1400 tahun yang lalu, sebelum wilayah ini menjadi negara Indonesia, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa akan ada tempat di timur bumi ini yang sangat dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di tempat itu akan banyak umat Rasulullah yang mencintai Rasulullah SAW dan ahlul baitnya. Tempat ini ditandai dengan pusaka merah putih, dan semenjak itu para wali dari golongan ahlul bait Rasulullah SAW diperintahkan untuk hijrah, berdakwah, menyebarkan agama Islam di tanah yang sekarang bernama Indonesia ini. Maka dari itu kita wajib bersyukur karena 1400 tahun yang lalu negara kita sudah didoakan oleh Rasulullah SAW dan para malaikat. Cukup sekian dulu cerita yang dapat saya sampaikan. Silahkan like dan subscribe agar channel ini cepat berkembang, dan silahkan komen cerita apa lagi yang mau dibahas. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.